Mari semuanya jemaat Tuhan, kita mau tepuk tangan ya. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Kenaikan-Mu ke surga membuktikan bahwa maut tidak dapat mengalahkan Engkau Tuhan. Engkau bangkit, Engkau hidup untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan, yang kuasanya tidak terbatas itu, kami senantiasa mau mengarahkan hati kami, karena kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yesus Kristus Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dan jika kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Kristus Yesus, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya seluruh jemaat yang mendengar hidupnya boleh semakin bermakna, hidupnya boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin bertanggung jawab di dalam hidupnya, karena kami percaya suatu hari kelak kami akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, renungan firman Tuhan saya beri judul Dia Akan Datang Kembali. Next slide Yan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kehidupan kita di dunia ini hanya berlangsung berapa kali? Satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Oleh karena itu, kesempatan yang hanya satu kali itu, saya ulangi, yang hanya satu kali itu haruslah kita isi sedemikian rupa sehingga merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan yang tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, next slide. Seperti yang disampaikan firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk apa? Mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya hidup kita ini hanya satu kali kesempatan, dan kematian itu juga hanya satu kali. Nah oleh karenanya kita perlu untuk membuat kehidupan yang hanya satu kali ini saja adalah kehidupan yang penuh dengan makna dan yang tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu, saya teringat cerita dari Pak Bambang Wijaya, senior pastor kita di GKPB Pajar Pengharapan Bandung. Satu kali dia pergi ke Manado, dan saat itu dia sedang di Bandara Samratulangi dan hendak pergi dari Manado pulang kembali ke Jakarta. Sementara menunggu untuk naik ke pesawat, dia bercerita dengan salah seorang pengusaha yang duduk di sebelahnya. Pengusaha tersebut bercerita bahwa dahulu waktu cengkeh masih merupakan hal yang sangat mahal. Nah, dia menceritakan bahwa petani-petani cengkeh di Sulawesi itu, karena harga cengkeh mahal, mereka sangat mudah untuk mendapatkan uang. Nah karena mereka mudah mendapatkan uang, terkadang kala mereka membeli barang yang sebenarnya mereka tidak perlukan. Si pengusaha tersebut menceritakan bahwa ketika panen cengkeh, biasanya itu orang-orang yang berada di desa yang walaupun listrik belum masuk ke daerah tersebut, tapi ketika panen cengkeh, orang-orang di desa tersebut membeli kulkas. Mendengar
bahwa pengusaha itu bilang bahwa orang-orang petani cengkeh itu membeli kulkas, Pak Bambang bertanya, loh tidak ada listrik, untuk apa membeli kulkas, katanya. Pengusaha tersebut pun tertawa dengan lebar, dia bilang, hahaha, nggak dipakai untuk mendinginkan makanan, tidak dipakai untuk menghangatkan makanan, tapi dipakai untuk menyimpan baju. Mendengar hal tersebut, Pak Bambang sungguh terheran-heran. Mengapa? Karena kalau seandainya si kulkas bisa ngomong, maka si kulkas akan berkata, sungguh sia-sia keberadaanku, sungguh sia-sia potensiku. Padahal kulkas kegunaannya adalah untuk mengawetkan makanan, untuk mendinginkan makanan, malah dipakai untuk menjadi tempat menyimpan baju. Itulah gambaran tentang bagaimana kesia-siaan. Pertanyaan saya, adakah hidup kita menjadi seperti kulkas yang tersia-siakan seperti itu? Yang harusnya potensinya untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan justru dipakai untuk menyimpan pakaian, suatu kesia-siaan. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya berlangsung satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali, perlu mengisi kehidupan kita sebagai kehidupan yang penuh dengan makna. Jangan hidup kita seperti kulkas yang menjadi tempat menyimpan pakaian yang sia-sia, tidak ada artinya, tidak bermakna. Kalau kita sadar hidup kita ini hanya satu kali, buatlah hidupmu bermakna, buatlah hidupmu berarti, buatlah hidupmu punya tujuan yang jelas. Jangan tersia-siakan. Dan kehidupan yang penuh dengan makna itulah yang Yesus kehendaki dari para pengikutnya, dari setiap kita. Tuhan Yesus nggak pengen kita seperti kulkas yang tersia-siakan, yang tidak dipakai, yang tidak diperuntukkan kegunaannya untuk mendinginkan dan menghangatkan makanan, sebaliknya menjadi kesia-siaan. Tuhan Yesus nggak pengen hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin hidup kita punya makna. Nah, Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari kegelapan dosa, membebaskan kita dari kehidupan yang sia-sia, dan membentangkan masa depan yang baru yang penuh dengan makna serta berkenan kepadanya. Pertanyaannya, apakah yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, apa yang Yesus katakan? Kalau kita membaca di ayat 4 sampai 8, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mengapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Karena demi supaya para murid ini dibaptis oleh Roh Kudus untuk menggenapi apa yang Allah Bapa janjikan. Mengapa mereka perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan untuk melakukan tugas tersebut, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Nah, jadi mereka dipesankan Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas setiap para murid. Nah, sesudah mengatakan demikian, mengatakan tentang hal tersebut, selanjutnya Tuhan Yesus selanjutnya ayat yang selanjutnya kita baca, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah mengatakan yang tadi saya sampaikan itu, Tuhan Yesus terangkat
disaksikan oleh mereka, bahkan sampai sudah tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena ada awan yang sudah menutup Tuhan Yesus dari pandangan para murid. Dan selanjutnya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, para penafsir Alkitab meyakini bahwa kedua orang tersebut adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan apa? Di ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, berdasarkan apa yang malaikat Tuhan ini sampaikan kepada para murid, ada 3 pelajaran yang penting kita yang dapat petik tentang apa itu hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna adalah hidup yang tidak terikat pada masa lalu. Saya ulangi, hidup yang bermakna itu adalah hidup yang tidak terikat pada masa lalu. Seindah apapun masa lalumu, seburuk apapun masa lalumu, engkau tidak perlu lagi terikat kepada masa lalu itu. Mengapa? Karena kita hidup di masa sekarang. Maka kita harus hidup di masa kini serta menyongsong masa depan. Jangan lagi terikat pada masa lalu, seindah atau seburuk apapun masa lalu itu. Memang kita harus belajar dari pengalaman yang telah kita lewati di masa lampau. Namun saya katakan, janganlah kita terpaku pada masa lalu itu. Masa lalu engkau jadikan pelajaran, tapi jangan selalu terikat kepada masa lalu itu. Contohnya apa orang biasa terikat pada masa lalu? Sakit hati. Betul? Terikat selalu. Yang diingatnya sakitnya yang waktu itu, yang 2 tahun lalu, yang 1 tahun lalu, yang 3 bulan lalu, diingat sampai sekarang. Itulah kalau orang terikat pada masa lalu. Perlu kita pelajari bahwa hidup yang bermakna itu jangan selalu terikat pada masa lalu. Perlu dipahami, kita hidup di masa kini untuk menyongsong masa depan. Jangan terikat pada masa lalu. Bila kita membekukan hidup kita dengan kenangan akan masa lampau, maka kita tidak akan dapat menjangkau hari depan yang penuh makna. Lalap ingat-ingat yang terus yang dulu itu, selalu diingat-ingat yang dulu, selalu yang diingat-ingat yang dahulu itu, terikat terus pada masa lalu itu. Apa itu terikat pada masa lalu lagi? Judi termasuk terikat pada masa lalu. Sudah sadar dia judi membawa kehancuran, tapi masih saja terikat pada masa lalu itu. Nah, tentang hal ini, saudara tentu masih ingat yang DK, yang pernah DK dasar kekristenan kita, cerita tentang kisah seekor raja wali. Seekor raja wali yang selama bertahun-tahun dipelihara oleh seseorang, yang bertahun-tahun dipelihara oleh seseorang, yang burung raja wali tersebut pada salah satu kakinya diikat rantai, lalu rantai tersebut dilekatkan pada satu tonggak. Dari muda raja wali tersebut keadaan kakinya sudah terikat oleh rantai pada satu tonggak. Nah, satu kali seorang tersebut melihat bahwa kasihan seekor raja wali ini, udah berpuluh-puluh tahun sama saya ya, udahlah sekarang saya kasihan dia, lihat dia sudah tua, saya mau lepaskan dia. Dia ambil raja wali tersebut, dia lepaskan dari rantai yang mengikat kakinya, dia lepaskan, dia terbangkan raja wali tersebut.
Tapi ternyata Raja Wali tersebut tidak pergi kemana-mana. Setelah dia terbang mengepakkan sayapnya, dia balik lagi ke tonggak itu. Mengapa? Karena selama ini, selama bertahun-tahun, dia sudah terikat oleh rantai itu, dan dia hanya bergerak sejauh rantai tersebut berada dekat dengan tonggak itu. Dia coba lagi, lepaskan lagi Raja Wali tersebut, tapi Raja Wali tersebut kembali lagi kepada tonggak tersebut. Itulah kehidupan yang sebenarnya sudah dibebaskan, namun tetap terikat pada masa lalunya. Alhasil ia tidak pernah hidup maksimal. Kita udah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, amin, tapi seringkali masih terikat, betul? Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dimerdekakan, betul? Betul, tapi kita masih merasa terikat. Itulah gambaran Raja Wali yang karena sudah berpuluh-puluh tahun terikat, sekalipun dibebaskan, balik hidupnya masih di situ. Udah tahu tentang mengasihi, mengampuni, udah diterbangkan, dilepaskan sama Tuhan Yesus, balik lagi ke situ terus. Balik lagi ke situ terus. Itulah hidupnya jadinya tidak pernah maksimal. Gak pernah maksimal hidupnya, karena balik lagi ke situ. Itu yang Tuhan Yesus itu yang disampaikan malaikat kepada para murid di ayat 10 tadi. Mereka, sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak terlihat lagi dari pandangan para murid, tapi para murid masih termangu-mangu melihat terus ke atas sana. Oleh karena itu di ayat 11, malaikat tadi yang diutus Tuhan bernasihatkan kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Itu artinya jangan lihat masa lalu terus. Pesan yang sama kepada kita semua. Apapun itu masa lalumu, mau seburuk apapun itu yang sudah engkau lewati, jangan terikat pada masa lalumu. Ayo bangkit. Katakan kanan kirinya, ayo bangkit. Ayo bangkit. Bangkit. Bersyukurlah pada Tuhan untuk semua hal yang telah terjadi di masa lampau. Namun kita percaya, ingat ini, namun kita percaya masih ada perkara-perkara yang lebih indah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Masih ada perkara yang lebih indah. Jadi jangan selalu terikat di masa lampau. Amin Bapak Baro. Jangan terikat selalu di masa lampau. Masih banyak hal yang Tuhan, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, hidup yang penuh dengan makna. Kalau yang pertama tadi tidak terikat pada masa lampau sehingga hidupmu bisa maksimal. Yang kedua adalah hidup melakukan tugas di masa kini. Ingat ini Bapak Ibu, perlu diingat bahwa Tuhan menghadirkan kita di dunia ini ada tujuannya. Amin. Kehadiran kita di dunia ini ada tujuannya. Amin. Tuhan itu nggak pernah iseng, saudara. Apa itu iseng? Tuhan itu tidak pernah iseng. Iseng itu melakukan segala sesuatu nggak punya tujuan. Tuhan itu nggak pernah main prank-prankan, saudara. Tuhan itu tidak pernah ngeprank. Kenapa Mami Piho ada di sini? Kenapa Mama Santana ada di sini? Kenapa Samuel ada di sini? Bukan diprank sama Tuhan, tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa kita hadir di dalam dunia ini? Ingat ini, Tuhan itu pribadi yang berdaulat dan berkuasa. Tuhan itu tidak pernah iseng. Kenapa engkau diberikan tempat di sini? Kenapa engkau berada di posisi saat ini? Tuhan tidak pernah iseng. Tetapi Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kita. Nah, itulah yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul 9, saya Kisah Rasul 1 ayat 9 tadi sampai 11, di mana malaikat Tuhan berkata kepada para murid yang tadi dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Dengan kata lain, malaikat itu berkata,
ingat apa yang telah Yesus katakan kepada dirimu sebelum ia naik ke surga tadi. Ya, ini apa? Yesus memiliki rencana bagi para murid, yaitu agar apa? Menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ia memiliki tugas mulia yang harus kalian kerjakan di masa kini. Para murid diingatkan bahwa mereka punya tugas yang harus mereka kerjakan. Mereka punya tugas mulia di masa kini yang harus mereka kerjakan. Nah, agar hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna, hidup kita berarti, hidup kita tidak sia-sia, kita harus melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita di masa kini, agar hidupmu tidak seperti kulkas yang dipakai untuk menyimpan pakaian, tapi agar hidupmu seperti kulkas yang berguna untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Maka engkau perlu melakukan tugas yang Tuhan berikan pada kita di masa kini. Entah tugasmu itu sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang pemimpin perusahaan, anggota TNI atau Polri, ibu rumah tangga, karyawan pabrik, staf gereja, guru, siswa, atau apa saja, kalau saudara menyadari bahwa hal itu adalah panggilan Tuhan bagi dirimu dan saudara mengerjakannya dengan komitmen yang penuh, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksinya dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, maka sesungguhnya dengan demikian saudara sedang mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun penuh dengan makna. Kalau engkau sebagai seorang kepala rumah tangga, jadilah sebagai seorang kepala rumah tangga yang hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang istri, jadilah seorang istri atau seorang ibu rumah tangga yang bijaksana. Yang engkau lakukan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksinya. Kenapa hidup kita kadang-kadang sia-sia? Karena kita tidak berusaha hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga yang kita lakukan kesia-siaan. Mari kita renungkan hidup kita yang sudah berlalu berapa tahun ini. Adakah hidup kita menjadi hidup yang bermakna? Atau hidup kita hidup yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan potensinya, yang tersia-siakan seperti kulkas yang dipergunakan untuk menyimpan pakaian. Mari kita renungkan diri kita. Kalau kita hidup kita bermakna, itu adalah ketika kita melakukan apapun profesi kita, tugas kita di masa sekarang itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi saksinya. Hidup kita pasti bermakna. Amin. Amin. Apa? Engkau sebagai seorang karyawan, kalau hidupmu itu di dalam pekerjaanmu sebagai seorang karyawan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, hidupmu bermakna. Jangan jadi seorang karyawan datang terlambat terus, pulang mau paling cepat, gaji mau paling besar. Mana hidupnya bermakna, bos? Yang ada dipecat, bos. Betul? Sebagai seorang ibu rumah tangga mengabaikan untuk mengajar anak-anaknya, yang dikerjakan apa? Mergosip sana sini, pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Mana hidupnya bermakna, bos? Hidupnya apa? Sia-sia. Kalau dia menyadari, oh saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tujuannya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, anak-anakku kudidik, kuajari pintar supaya mengenal firman Tuhan, supaya nanti anak-anakku ini jadi orang yang hebat, orang yang besar. Ini saya kesaksian ini tentang orang tuanya Samuel ini, luar biasa menurut saya, luar biasa. Orangnya sederhana,
Sederhana banget. Saya kemarin orang tuanya Samuel dan Rolin ya datang dari Bandung sana. Saya lihat orangnya sederhana banget. Dia cerita kalau cuma makan telur aja, ya kan Samuelnya, ada Samuelnya orangnya, anaknya langsung. Di rumah makan India, orangnya sederhana banget. Tapi yang luar biasa hidupnya bermakna. Kenapa? Dia dari jauh-jauh dari Bandung bisa melayani sampai 3 ras. Kalau saya hari ini berkhotbah di depan jemaat biasa aja, bapaknya Samuel berkhotbah di depan puluhan pendeta-pendeta. Tanya Samuel, bapaknya khotbah sedang mengajari puluhan pendeta-pendeta, padahal bapaknya Samuel orangnya sederhana banget. Itulah hidup yang bermakna. Itu hidup yang bermakna. Saya waktu melihat itu, saya lihat memang benar firman Tuhan. Kalau orang melakukan tugas untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi saksinya, orang yang sederhana pun dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Saya khotbah di depan jemaat. Orang tua Samuel yang sederhana dari kampung ya Sam ya, dari kampung, diundang jadi pembicara ke sana sini. Itu hidup yang bermakna. Itu hidup yang tidak sia-sia. Orang kampung jadi berkat dimanapun, diundang kemanapun, pembicara di seminar, luar biasa. Itu ketika apa? Dia memang melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya, tugasnya itu dengan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya lihat luar biasa Bapak Ibu, orang yang sederhana. Itu hanya satu contoh kecil yang saya lihat langsung. Kalau kesaksian ada banyak ribuan yang seperti itu. Amin. Ada banyak yang orang biasa saja tapi hidupnya bisa bermakna luar biasa. Kalau kita mengenal satu tokoh lagi, Mother Teresa, orang yang sangat sederhana, tapi kalau orang dikatakan Mother Teresa, orang pasti tahu bagaimana dia melakukan pelayanan sosial yang luar biasa di India. Itulah hidup yang bermakna, hidup yang potensinya itu benar-benar terlihat. Jangan hidup kita menjadi seperti kulkas yang dipakai untuk menyimpan pakaian karena suatu kesia-siaan. Jadikan hidupmu seperti kulkas yang memang potensinya adalah untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Jangan sampai sia-sia. Amin. 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 Hidup harus bermakna. Kalau hidupnya mau bermakna, apapun yang engkau lakukan, tugasmu di masa kini, berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi dimanapun tempat engkau berada. Nah, yang paling penting adalah kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ini semua termasuk para murid ketika mereka melakukan tugasnya itu tidak dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri saja, tetapi ada apa? Pertolongan dari Roh Kudus. Itu yang paling penting, karena kalau upaya manusiawi saja itu terbatas. Oleh karena itu kalau ada kuasa daripada Roh Kudus itulah yang akan menyebabkan kita melampaui segala keterbatasan kita. Oleh karena itu, selesai hari Kamis ini tanggal 27, saya mengajak seluruh jemaat untuk doa puasa berantai. Untuk apa? Kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir memenuhi hidup kita, supaya terobosan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu adalah hidup yang bermakna. Kita mampu melakukan apa yang menjadi tugas kita di masa kini dengan kekuatan daripada Allah Bapa, dari Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengundang setiap jemaat, paling tidak ambillah 1 hari dari 10 hari untuk engkau berpuasa. 1 hari saja ambil waktu. Kalau ada yang bertanya seperti apa dan bagaimana berpuasanya Pak, udah saya kirim di grup.
Tapi kalau memang masih mau bertanya, silakan telepon saya. Ambil 1 hari saja. Undang kuasa Roh Kudus itu untuk menolong saudara, sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang penuh dengan makna, bukan hidup yang sia-sia. Dan di saat itu juga Bapak Ibu, dari tanggal 27 Mei sampai 5 Juni kita juga ada doa. Setiap hari doa berantai, sekali puasa sekaligus juga doanya. Dan esok hari di bawah jam 6 sore kita doa di bawah. Yang saudara bisa onsite silahkan datang ke gereja, tapi yang bisa live streaming dari doa Fajar Pengharapan silahkan ikut live streaming. Khusus yang tidak punya kuota, yang nggak bisa streaming, esok hari silahkan datang. Kita mau undang kuasa Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus yang dari para murid, orang-orang yang biasa, nelayan-nelayan yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus tercurah bagi para murid, sehingga mereka orang yang nelayan yang biasa, yang biasa-biasa saja hidupnya, menjadi pribadi yang luar biasa. Mari kita saya undang setiap jemaat untuk doa dan berpuasa selama 10 hari. Paling tidak ambil waktu 1 hari saja. Amin. Enggak. Hidup yang penuh dengan makna adalah hidup menyongsong masa depan secara bertanggung jawab. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi ayat 11, malaikat Tuhan itu menyampaikan pesan seperti berikut. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Apa yang disampaikan malaikat ini kepada para murid merupakan pengulangan daripada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan juga kepada para murid, yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ketiga. Tuhan berfirman seperti ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya Tuhan naik ke surga, dia telah menyediakan tempat bagi kita. Apa dikatakan selanjutnya? Aku akan datang kembali. Jadi apa yang disampaikan malaikat itu merupakan pengulangan daripada janji Tuhan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Akan datang kembali supaya apa? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perjumpaan akan kedatangan kedua kali Tuhan Yesus Kristus itu diumpamakan di dalam Wahyu 21 ayat 2 adalah perjumpaan antara pengantin pria, yakni Kristus, dengan pengantin wanita, yakni kita umat-umatnya. Dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 2, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk siapa di sini yang sudah pernah menikah? Lambaikan tangan. Oh, banyak yang belum menikah di sini. Kawin aja itu. Siapa sini yang sudah menikah? Oke. Kalau perjumpaan antara pengantin pria dengan pengantin wanita, biasanya apa yang dilakukan pengantin wanita? Apa? Apa, Bu? Berdandan. Kenapa? Coba Anda bayangkan kalau misalnya mau pesta pernikahan, si pengantin pria udah sangat ganteng mau menjemput pengantin prianya, pengantin wanitanya rambutnya masih di sini, kan? Bajunya masih pakai baju tidur, make upnya masih yang make up tadi malam. Kira-kira apa yang dirasakan oleh pengantin prianya? Apa yang dirasakan oleh pengantin prianya? Pernah ngalamin gitu? Nggak pernah ya. Tapi apa yang biasanya? Tentu pengantin prianya marah. Kenapa?
dia menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika hendak dipersatukan dalam pernikahan, maka pengantin wanita biasanya apa? Berias, mempercantik diri, bahkan 6 bulan sebelum nikah itu dia apa? Diet. Artinya dia apa? Mempersiapkan dirinya. Betul? Dia bertanggung jawab mempersiapkan dirinya untuk hari yang dinanti-nantikan itu. Itu juga yang menjadi sikap kita, Bapak Ibu. Kita ini pengantin wanita, Kristus pengantin prianya. Perjumpaan kita pasti akan terjadi. Hanya kapan, entah itu Yesus yang datang kedua kali atau kita dipanggil Tuhan tidak ada lagi di dunia ini, kita pasti berjumpa dengan Dia. Pertanyaannya, ketika kita berjumpa dengan Dia, adakah kita menjadi pengantin wanita yang bertanggung jawab, yang mempersiapkan diri kita, atau adakah kita menjadi pengantin wanita yang belum bersiap sedia? Seharusnya sikap kita sebagai seorang pengantin wanita yang hendak bertemu dengan pengantin pria, kita perlu bertanggung jawab. Betul? Kita perlu mempersiapkan diri kita, karena kita pasti akan berjumpa. Hanya masalah waktu kapan berjumpanya. Betul? Yang mana duluan? Entah Yesus datang kedua kali atau kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kita pasti berjumpa. Pertanyaannya, bagaimana? Adakah kita menjadi pengantin wanita yang bertanggung jawab? Atau ketika Kristus Yesus datang berjumpa dengan kita, kita masih cemong, masih tidak bermakeup, masih tidak berias, masih malas-malasan, baju masih compang-camping? Dalam sikap bertanggung jawab itu, kita tidak akan menyia-nyiakan keselamatan, panggilan maupun karunia yang Tuhan berikan. Kita juga akan mengisi hari-hari yang kita jalani dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti berjumpa kita dengan pengantin pria, pasti. Ingat Ibrani 9 ayat 27. Dua hal yang pasti akan terjadi dalam hidup kita, tidak dapat dihindari oleh siapapun juga. Yang pertama, kematian. Ada yang bisa menghindari? Coba lambaikan tangan. Aku jago, Pak. Enggak bisa mati. Ada? Pasti orang akan mati. Dan yang kedua, pasti akan dihakimi. Adakah Anda menjadi pengantin wanita yang bertanggung jawab, atau Anda pengantin wanita yang hidupnya sia-sia? Ingat ini Bapak Ibu, jangan lupakan hidup kita ini singkat di dunia ini, Bapak Ibu, ya. Kita itu punya dua ketetapan dalam hidup ini yang tidak dapat dihindari. Siapapun kita, mau apapun usiamu, mau sekaya apapun engkau, dua hal ini tidak dapat engkau hindari dalam hidup. Yang pertama, mati. Yang kedua, penghakiman. Bagaimana ketika engkau mati nanti menghadap sang pengantin pria? Adakah engkau ditemui hidupmu bertanggung jawab atau hidupmu sia-sia? Kalau seorang pengantin pria menemukan pengantin wanitanya ketika hendak dijumpainya, belum bersiap-siap, belum berias, belum berdandan, apa yang dilakukan pengantin pria? Apa yang saya lakukan pengantin pria? Pergilah kau, cari yang lain yang siap. Betul? Begitu juga Tuhan, ketika ditemui kita belum bersiap, tidak bertanggung jawab, pergilah kamu, saya cari yang bersiap. Mari renungkan, mari renungkan. Ketika kita bertemu nanti, bagaimana? Adakah kita menjadi pengantin wanita yang bertanggung jawab? Nah, pentingnya hidup secara bertanggung jawab ini
disampaikan oleh John Piper dalam bukunya Don't Waste Your Life. Jangan menyia-nyiakan hidupmu. Di dalam bukunya tersebut dia mendapat inspirasi dari kata-kata yang tertempel di dinding, ya. Kata-kata tersebut semacam suatu puisi yang singkat yang berbunyi seperti ini. One life will soon be past, only what's done for Christ will last. Yang kalau saya terjemahkan, hidup yang hanya berapa kali? Satu kali. Dan sekarang masanya semakin berkurang, betul. Berapa kita sekarang? 40. Kalau Alkitab bilang 40 berarti masanya tinggal berapa? 30 tahun lagi. Paling kan Alkitab bilang kalau kita beruntung umurnya 70 tahun. Sekarang kita berapa? 50. Satu kalinya itu kesempatannya tinggal 20 tahun lagi. Tapi kita nggak pernah ada yang tahu ya hari esok. Bisa saja kita tidak lagi bersama. Nggak ada yang pernah tahu. Nah, hidup yang hanya satu kali, yang akan apa? Segera berlalu. Pasti berlalu hidup kita. Pasti. Kepastian itu. Kepastian. Hanya apa yang dilakukan bagi Kristus yang tidak akan sirna dan tidak akan berlalu. Hidup kita yang singkat ini yang akan sebentar saja berlalu. Tapi kalau hidup kita kerjakan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu tidak akan pernah berlalu. Amin. Istilah hidup kita secara bertanggung jawab, Bapak Ibu. Hidup kita ini singkat. Hidup kita ini hanya satu kali, dan sesudah itu kita pasti akan mati. Mari pergunakan hidup yang satu kali ini saja. Satu kali saya bilang, bukan dua kali apalagi berkali-kali. Yang satu kali ini hidup penuh dengan makna. Hidup yang mencerminkan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita perlu menjadi kulkas yang benar-benar menjadi tempat potensinya untuk mendinginkan dan mengawetkan makanan. Jangan kulkas menjadi tempat menyimpan baju. Itulah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada 3 hal supaya hidup kita bermakna. Yang pertama, jangan selalu terikat pada masa lalu. Seindah, seburuk apapun itu, jangan selalu terikat pada masa lalu. Kita hidup di masa kini untuk menyongsong masa depan. Sehingga apapun yang terjadi di masa lampau, kita harus tinggalkan. Mengambil pelajaran iya, tapi kita harus tinggalkan. Amin. Dan yang kemudian yang kedua adalah hidup melakukan tugas di masa kini. Apa yang menjadi tugas kita? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, apapun itu, kalau kita bisa hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksinya, kita pasti bermakna. Amin. Ingat kesaksian daripada orang tua Samuel tadi. Ketika dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, hidupnya bermakna. Amin. Hidupnya tidak sia-sia. Yang ketiga, kalau kita tahu Kristus akan datang kembali, sang pengantin pria itu akan datang kembali, maka engkau sang pengantin wanita harus bertanggung jawab, harus mempersiapkan dirimu. Jangan sampai pengantin pria datang, pengantin wanita tidak berdandan, tidak bermakeup, tidak mempersiapkan dirinya. Amin. Mau hidupnya penuh dengan makna? Mau hidupnya bermakna? Siap meninggalkan masa lalu? Siap meninggalkan masa lalu? Kurang semangat. Siap meninggalkan masa lalu? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus, Engkau pasti akan datang kembali. Dan Tuhan, ketika Engkau datang kembali, adakah Engkau Tuhan menemui kehidupan kami adalah kehidupan yang bermakna? Adakah Tuhan ketika Engkau datang, hidup kami menjadi hidup yang tidak sia-sia? Hari ini kami belajar Tuhan, supaya hidup kami itu adalah hidup yang bermakna, hidup yang tidak sia-sia. Kami perlu meninggalkan apapun yang terjadi di masa lalu. Kami mau bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi tugas kami di masa kini.
sehingga ketika Engkau datang nanti, pengantin pria Kristus Yesus Tuhan kami didapati adalah hamba-hamba yang setia. Kami didapati sebagai hamba-hamba yang bertanggung jawab ya Tuhan. Biar hidup yang satu kali ini Tuhan, kami hidupi dengan maksimal. Kami hidupi yang sesuai dengan potensi kemampuan kami. Hidup yang penuh dengan makna, karena hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang ya Tuhan. Itu yang paling penting ya Tuhan. Sebab pada akhirnya kami akan meninggalkan dunia ini. Kehidupan di dunia ini pasti akan berlalu. Kehidupan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami yang akan tetap abadi selamanya di dalam kekekalan. Itulah yang menjadi tujuan dalam hidup kami, agar di mana Engkau Kristus Yesus berada, kami juga hamba-hambamu berada di sana ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, dan bukan orang-orang yang tertinggal oleh karena kami tidak mempersiapkan diri kami, oleh karena kami hidup tidak bertanggung jawab terhadap diri kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pada malam hari ini Tuhan. Biar seluruh jemaat boleh mengisi hidup mereka dengan hidup yang bermakna, hidup yang bertanggung jawab, dan bukan hidup yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.